Hai sahabat, kali ini Nat mau ajak kalian buat nostalgia aja kok dengan fan art alternatif Boboiboy Fusion. Baiklah, biar gak kelamaan di intro, mending langsung aja kita mulai. Alternatif Boboiboy Fusion full power. Let's check this out. Yay! Di alternatif fusion yang pertama, kita ada fusion antara Boboiboy Api Biru dan Boboiboy Tsunami yang akan bergabung menjadi Boboiboy Hot Splash. Dari segi desainnya, Boboiboy Hot Splash masih terinspirasi dari Boboiboy Frostfire, namun dengan style dari jaket yang lebih berbeda karena lebih panjang. Untuk sifatnya, yaitu memiliki sifat yang sangat pemalas dan ia juga sangat hobi memancing keributan. Tapi jangan salah dengan menggunakan senjata andalannya, yaitu Rod Hot Splash, di mana sebuah pancingan tersebut bisa ia gunakan dalam pertarungan. Dan yang paling menarik dari pancingan tersebut, ia bisa memancing sebuah makhluk dari dimensi lain agar keluar dan mengamuk yang akan terus mengejar dirinya. Nah, disitulah Boboiboy Hot Splash akan memanfaatkan amukan dari monster tersebut untuk melawan musuh-musuhnya. Dan ia juga memiliki kemampuan untuk mengembalikan monster tersebut kapanpun dia mau. Di alternatif fusion yang kedua, kita ada fusion antara Boboiboy Tsunami dan Boboiboy Besi yang akan bergabung menjadi Boboiboy Water Cannon. Dari segi penampilan memang juga terinspirasi dari Boboiboy Glacier dari universe utama. Namun ia memiliki personality yang dingin, tegas, dan ia juga pemikir yang sangat bijak. Dan kekuatannya itu terletak pada senjata andalannya, yaitu Claw Water Cannon, yang dimana jari-jari seperti selang tersebut bisa menembakkan sebuah air dengan tekanan yang sangat besar. Selain debit air yang bisa keluar dengan besar, ia juga bisa membuat tekanan yang lebih padat, sehingga air yang ditembakkan memiliki tekanan yang sangat besar, yang bahkan mampu membelah segala macam benda. Selain itu, ia juga memiliki kemampuan untuk memanipulasi volume air, sehingga ia bisa membuat sebuah banjir dalam waktu yang sangat singkat. Di alternatif fusion yang ketiga, kita ada fusion antara Boboiboy Electro dan Boboiboy Laser yang akan bergabung menjadi Boboiboy Lampion. Dari segi desainnya juga masih terinspirasi dari Boboiboy Supra, namun ia memiliki ciri khas yang berbeda. Selain itu, ia juga memiliki personality yang dingin, namun ia adalah pemikir yang sangat cerdik dan menggunakan trik saat bertarung, seperti menggunakan senjata andalannya, yaitu tombak lampion, yang dimana fungsi lampu di tombaknya adalah mengeluarkan cahaya saat ia bertarung, sehingga ia bisa bersembunyi di dalam cahaya tersebut saat ia melawan musuh-musuhnya. Hal itu akan menyebabkan musuh terdistract dengan cahaya yang terlalu silau. Namun ia bisa menggunakan teknik bertombaknya di dalam cahaya yang silau tersebut karena ia menggunakan sebuah kacamata yang membuatnya bisa melihat dalam terang. Di alternatif elemental yang keempat, kita ada fusion antara Boboiboy Laser dan Boboiboy Flora yang akan bergabung menjadi Boboiboy Sunrose. Dari segi desainnya juga, ia terinspirasi dari Boboiboy Story, namun ia memiliki bunga yang cukup besar. Selain itu, ia juga memiliki personality periang, polos, dan menyukai keindahan. Selain itu, ia juga dilengkapi dengan sebuah senjata, yaitu Sunrose Blaster, sebuah bunga yang memiliki kemampuan untuk menembakkan laser dari setiap bunga yang ia hasilkan. Yang kemampuan menariknya tuh terletak pada penumbuhan bunga tersebut, yang dimana ia bisa menumbuhkan bunga tersebut dimanapun dan kapanpun ia mau. Yang bahkan ia juga bisa memproduksi bunga tersebut dalam jumlah yang sangat banyak, yang si ukurannya bisa ia manipulasi, baik itu besar maupun ukuran kecil. Di alternatif fusion yang kelima, kita ada fusion antara Boboiboy Flora dan Boboiboy Tornado yang akan bergabung menjadi Boboiboy Wingsiger. Dari segi desainnya cukup menarik karena belum ada fusion antara Duri dan Taufan. Boboiboy ini juga memiliki sifat yang kekanak-kanakan, periang, namun ia memiliki kekuatan yang sangat hebat dengan menggunakan senjata andalannya, yaitu Wingsigen Knife.
sebuah kemampuan yang dimilikinya untuk memanipulasi oksigen, dan ia bisa memadatkan oksigen tersebut sehingga membentuk seperti pisau yang bisa ia susun seperti sayap. Dengan bantuan senjatanya, Boboiboy Wingsigen memiliki kecepatan yang sangat luar biasa cepat karena ia mengandalkan serangan yang cepat saat bertarung yang ia gabungkan dengan kemampuannya untuk memanipulasi udara menjadi padat yang bisa ia hantamkan kepada musuhnya. Di Alternative Fusion yang keenam, kita ada fusion antara Boboiboy Tornado dan Boboiboy Api Biru yang akan bergabung menjadi Boboiboy Harry Fire. Dari segi desainnya, kalau bagi Bang Nat cukup keren karena memang belum ada fusion antara Boboiboy Blaze dan Boboiboy Taufan. Memiliki sifat humoris dan sangat konyol, namun ia juga adalah orang yang memiliki sifat yang sangat temperamental, membuatnya memiliki sifat yang cukup unik. Selain itu, ia juga memiliki sebuah senjata yang bernama Clock Harry Fire, yang dimana si jubah tersebut memiliki kemampuan untuk mengendalikan angin karena terdapat dua buah tangan pada jubah tersebut. Yang uniknya tubuh bagian bawah dari Boboiboy Harry Fire ini adalah udara, yang hal ini membuatnya bisa terbang dengan lebih leluasa. Selain itu, ia juga bisa menggabungkan kekuatan pengendalian udara dan apinya sehingga menciptakan sebuah badai api yang sangat panas yang bisa menghanguskan apapun yang ia lewati. Di Alternative Fusion yang ketujuh, kita ada fusion antara Boboiboy Besi dan Boboiboy Elektro yang akan bergabung menjadi Boboiboy Aerotronic. Dari segi penampilan, memang Boboiboy ini terinspirasi dari Boboiboy Gentar, namun ia memiliki desain yang sangat berbeda dari Boboiboy Gentar. Selain itu, ia juga memiliki personality yang dimana ia sangat barbar dan ia juga sangat konyol ketika melakukan sebuah pertarungan dengan menggunakan senjata andalannya, yaitu Aerotronic Hand, yang dimana si tangan besi tersebut bisa ia manipulasi ukurannya dengan cara mengendalikan besi-besi atau benda-benda yang memiliki metal di dalam unsurnya, yang hal tersebut akan membuat si tangannya itu bertambah menjadi lebih besar dan semakin besar, yang hal itu bisa ia gunakan untuk menghajar musuh-musuhnya. Ditambah ia juga bisa mengaliri si tangan tersebut dengan aliran listrik, yang seperti kalian tahu besi adalah penghantar listrik yang sangat baik. Di kuasa yang ke-8, kita ada fusion antara Boboiboy Besi dan Boboiboy Tornado yang akan bergabung menjadi Boboiboy Karat. Karat merupakan hasil korosi, yaitu oksidasi suatu logam besi yang mengalami korosi membentuk karat. Dan proses pengkaratan merupakan proses elektrokimia yang dimana besi bertindak sebagai reduksi dan oksigen yang terlarut dalam air bertindak sebagai pengoksidasi. Dan Alboy terinspirasi membuat fusion ini ketika ia melihat karat yang menempel pada pagar besi saat dia bertarung. Dengan menggunakan kuasanya, Boboiboy Karat memiliki passive power untuk mengkaratkan benda-benda yang ada di sekitarnya yang terbuat dari logam. Dan karat-karat yang dihasilkan bisa ia gunakan sebagai pasir besi yang bisa ia bentuk menjadi berbagai macam senjata yang bisa ia gunakan saat bertarung. Di kuasa yang ke-9, kita ada fusion antara Boboiboy Besi dan Boboiboy Flora yang akan bergabung menjadi Boboiboy Chainsaw. Chainsaw merupakan alat untuk memotong batang pohon ataupun jenis kayu lainnya, di mana sistem pengoperasiannya lebih mengandalkan mesin sebagai penggerak rantai gergaji di dalamnya. Dan Alboy terinspirasi membuat fusion ini setelah melihat proses penebangan kayu yang menggunakan gergaji mesin. Dengan menggunakan kuasanya, Boboiboy Chainsaw mampu menghancurkan berbagai objek yang ada di sekitarnya dengan jangkauan daya hancur yang bisa ia atur sendiri. Dan dia juga bisa menumbuhkan pepohonan yang bisa ia langsung tebang untuk menghasilkan serangan yang bervariasi. Di kuasa yang ke-10, kita ada fusion antara Boboiboy Besi dan Boboiboy Api Biru yang akan bergabung menjadi Boboiboy Oven. Oven adalah sebuah peralatan berupa ruang thermal terisolasi yang digunakan untuk pemanasan, pemanggangan, atau pengeringan suatu bahan, dan umumnya digunakan untuk memasak, tungku pembakaran, dan
adalah oven-oven khusus yang masing-masing digunakan untuk tembikar dan pengolahan logam. Dan Alboy terinspirasi membuat fusion ini dari proses pemanggangan kue yang terjadi pada oven. Dengan menggunakan kuasanya, Boboiboy Oven mampu menciptakan api yang mampu memanggang berbagai objek yang bisa ia meleburkan benda apapun termasuk besi. Selain itu, ia juga bisa menggunakan besi yang mencair untuk menahan pergerakan dari lawannya agar tidak kabur dan bisa dihajar sesuka hati. Di kuasa yang ke-11, kita ada fusion antara Boboiboy Electric dan Boboiboy Tsunami yang akan bergabung menjadi Boboiboy Jellyfish. Jellyfish atau ubur-ubur adalah sejenis binatang laut yang tidak bertulang belakang yang termasuk dalam Flumcinidaria. Ubur-ubur yang dimaksud di sini adalah hewan dari kelas Scyphozoa sehingga sering disebut ubur-ubur sejati agar tidak dibingungkan dengan hewan lain yang juga disebut ubur-ubur. Dan Alboy terinspirasi membuat fusion ini saat dia mengingat kalau ubur-ubur memiliki kemampuan untuk menyengat mangsanya. Dengan menggunakan kuasanya, Boboiboy Jellyfish memiliki pasif kemampuan untuk menciptakan sengatan listrik yang mematikan. Sama halnya seperti ubur-ubur, ia juga bisa menggunakan air yang bisa ia hasilkan sebagai mediator penyebar serangan listrik yang dia hasilkan, sehingga jangkauan serangannya menjadi jauh lebih luas. Di kuasa yang ke-12, kita ada fusion antara Boboiboy Tsunami dan Boboiboy Flora yang akan bergabung menjadi Boboiboy Seaweed. Terima kasih untuk Naufal Al-Ghifari yang telah menamainya. Seaweed atau rumput laut secara ilmiah dikenal istilah alga atau ganggang. Rumput laut merupakan tumbuhan berklorofil dan digolongkan sebagai tanaman tingkat rendah yang tidak memiliki akar, batang maupun daun sejati, melainkan hanya menyerupai batang yang disebut talus. Dan Alboy terinspirasi membuat fusion ini ketika ia memakan rumput laut segar di pinggir laut. Dengan menggunakan kuasanya, Boboiboy Seaweed mampu memanipulasi tekstur air menjadi cair, melentur, maupun menjadi padat. Dengan begitu, ia bisa menciptakan berbagai jenis serangan yang bervariasi dengan memanfaatkan fleksibilitas air yang mirip seperti jelly, namun bisa berubah-ubah bentuk. Di kuasa yang ke-13, kita ada fusion antara Boboiboy Flora dan Boboiboy Api Biru yang akan bergabung menjadi Boboiboy Fireworks. Terima kasih untuk orang yang sudah menamainya. Nama akunnya emang orang. Kembang api adalah bahan peledak berdaya ledak rendah, teknik yang digunakan umumnya untuk estetika dan hiburan. Salah satu bentuk kembang api yang umum adalah dalam pertunjukan kembang api. Dan Alboy terinspirasi membuat fusion ini saat dia melihat festival kembang api yang berada di kota. Dengan menggunakan kuasanya, Boboiboy Fireworks memiliki pasif kemampuan untuk menciptakan sebuah tumbuhan yang bisa memuntahkan kembang api yang ia bisa gunakan untuk menyerang musuh-musuhnya. Selain itu, tumbuhannya juga bisa digunakan sebagai bom dengan daya ledak tinggi yang bisa mengejutkan lawannya. Di kuasa yang ke-14, kita ada fusion antara Boboiboy Flora dan Boboiboy Electric yang akan bergabung menjadi Boboiboy Kabel. Kabel merupakan alat yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal dari satu tempat ke tempat lain. Kabel seiring dengan perkembangannya terdiri dari berbagai jenis dan ukuran yang membedakan satu dengan lainnya. Dan Alboy terinspirasi membuat fusion ini saat dia tersangkut pada kabel bertegangan listrik yang ada di jalan. Dengan menggunakan kuasanya, Boboiboy Kabel memiliki pasif unik karena ia bisa memanfaatkan kabel-kabel listrik yang ada di sekitarnya untuk menjebak musuh-musuhnya. Dan setelah terjerat, Boboiboy Kabel mampu mengabungkan aliran listrik yang ada di sekitarnya untuk menyambar musuhnya sampai gosong. Di kuasa yang ke-15, kita ada fusion antara Boboiboy Besi dan Boboiboy Laser yang akan bergabung menjadi Boboiboy Lampu. Lampu adalah sumber cahaya dalam sistem penerangan. Ada beberapa jenis lampu yang bisa digunakan,
seperti lampu pijar dan lampu lain-lainnya. Dan Alboy terinspirasi membuat fusion ini ketika ia melihat lampu yang terlihat menyala di taman saat dia sedang bertarung. Dengan menggunakan kuasanya, Boboiboy lampu memiliki passive power untuk membuat benda di sekitarnya menjadi menyala seperti lampu. Hal ini menyebabkan cahayanya menyilaukan pandangan musuh sehingga Boboiboy bisa menyerang musuhnya yang kesulitan mencari lokasi Boboiboy. Di kuasa yang ke-16, kita ada fusion antara Boboiboy Tsunami dan Boboiboy Laser yang akan bergabung menjadi Boboiboy Glow in the Dark. Glow in the Dark adalah istilah untuk benda yang dapat menyala atau terlihat terang dalam gelap tanpa menggunakan listrik. Dan Alboy terinspirasi membuat fusion ini ketika ia melihat pasir yang bisa menyala di kegelapan di pesisir pantai. Dengan menggunakan kuasanya, Boboiboy Glow in the Dark memiliki passive power untuk memanipulasi cat berwarna yang bisa dia bentuk menjadi seekor makhluk untuk menyerang musuhnya. Singkatnya, Boboiboy mampu memanipulasi cairan cat menjadi makhluk yang terbentuk sesuai imajinasinya sebagai senjata. Di kuasa yang ke-17, kita ada fusion antara Boboiboy Api Biru dan Boboiboy Laser yang akan bergabung menjadi Boboiboy NOS. NOS atau Nitrous Oxide System adalah sebuah sistem yang meningkatkan tenaga mesin mobil secara instan. Dan Alboy terinspirasi membuat fusion ini ketika ia melihat mobil yang bergerak dengan sangat cepat menggunakan sebuah NOS. Dengan menggunakan kuasanya, Boboiboy NOS memiliki passive power untuk membuat benda bergerak dengan sangat cepat menggunakan NOS yang ia ciptakan. Hal ini menyebabkan benda-benda yang dia sentuh bisa melesat dengan kecepatan tinggi menerjang musuhnya sampai membuat musuhnya terluka. Di kuasa yang ke-18, kita ada fusion antara Boboiboy Tornado dan Boboiboy Laser yang akan bergabung menjadi Boboiboy Neon. Lampu neon bekerja dengan cara menggunakan lecutan listrik untuk mengaktifkan fosfor di dalam tabungnya. Dan Alboy terinspirasi membuat fusion ini ketika ia melihat parade dengan lampu neon saat festival malam hari. Dengan menggunakan kuasanya, Boboiboy Neon memiliki passive power untuk membuat ilusi menggunakan cahaya yang dihasilkan, sehingga keberadaannya akan sulit untuk ditemukan oleh musuh. Dengan memanfaatkan ilusinya, Boboiboy bisa menciptakan serangan kejutan sambil dia bersembunyi. Di kuasa yang ke-19, kita ada fusion antara Boboiboy Api Biru dan Boboiboy Listrik yang akan bergabung menjadi Boboiboy Drum Beat. Ketukan drum atau pola drum adalah pola ritmik atau ritme berulang yang membentuk meteran dan alur melalui pulsa. Dan Alboy terinspirasi membuat fusion ini ketika ia melihat pasukan drum band yang memainkan pertunjukan marching band. Dengan menggunakan kuasanya, Boboiboy Drum Beat memiliki passive power untuk membuat kawan-kawannya mendapatkan buff melalui semangat yang berkobar setelah mendengarkan ketukan irama drum yang semangat. Selain itu, Boboiboy juga bisa menciptakan ledakan energi menggunakan ketukan suaranya. Di kuasa yang ke-20, kita ada fusion antara Boboiboy Tsunami dan Boboiboy Tornado yang akan bergabung menjadi Boboiboy Kabut. Kabut adalah awan yang berada di dekat permukaan tanah. Kabut terbentuk karena uap air di udara mengalami kondensasi menjadi tetesan air kecil. Dan Alboy terinspirasi membuat fusion ini ketika ia terjebak di dalam kabut tebal saat melakukan pendakian di gunung. Dengan menggunakan kuasanya, Boboiboy Kabut memiliki passive power untuk membuat kabut yang sangat tebal sehingga menutupi seluruh area pertarungan. Dengan menggunakan kabutnya, Boboiboy bisa merasakan apapun yang masuk ke dalam kabutnya dan ia bisa memberikan serangan yang akurat kepada musuhnya walaupun tanpa melihatnya. Di kuasa yang ke-21, kita ada fusion antara Boboiboy Listrik dan Boboiboy Tornado yang akan bergabung menjadi Boboiboy Fan. Kipas angin digunakan untuk menghasilkan angin dengan teknologi. Fungsi yang umum adalah untuk pendingin udara, penyegar udara, ventilasi, dan pengering. Dan Alboy terinspirasi membuat fusion ini ketika
ia kepanasan di dalam ruangan dan menyalakan kipas angin untuk mendinginkan diri. Dengan menggunakan kuasanya, Boboiboy Fan memiliki passive power untuk membuat benda berputar dengan sangat kencang, sehingga benda yang dia putar dengan kecepatan tinggi akan menghasilkan hembusan angin, sehingga benda di sekitarnya bisa dia gunakan sebagai senjata. Baiklah, sekian dulu untuk konten kita kali ini. Enaknya mending kita 3D-in apa enggak ya? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, share, and subscribe, dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Akhir kata dari Bang Nat, sayonara, arigato gozaimashita, matane, bye! Semangatlah berkalibrasi frekuensi yang sama. Kita jadi